Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ibu minta tolong sama Syifa. Boleh dipimpin doa, Syifa? Silakan. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu di sini akan mengabsen terlebih dahulu. Kalau Ibu lihat di kehadiran di sini ada 11 partisipan ya. Jadi ada 11 siswa yang hadir. Tadi ada 15 orang, kasih Budi terkendala jaringan, kemudian si Aisyah dengan si Meti lagi sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat sehat ya. Sebelum masuk kegiatan pembelajaran, silahkan kalian mengerjakan soal pretest, di mana soal pretest itu sudah Ibu masukkan atau sudah Ibu masukkan di Google Classroom. Sekarang kalian masuk ke Google Classroom untuk mengerjakan soal pretest. Ibu kasih waktu selama 5 menit ya. Sudah semua mengerjakan soalnya tadi? Sudah, Bu. Ya, pintar. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengangguran. Oke. Sebelum kita masuk ke pengangguran, masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Kesempatan kerja. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja. Apa kaitan materi minggu lalu dengan materi pada hari ini? Kesempatan kerja yang ditawarkan oleh pencari kerja atau perusahaan sedikit maka menyebabkan pengangguran meningkat. Ya, pintar, pintar. Syifa, nomor urut absen berapa Syifa? Nomor 1, Bu. Oh, nomor 1, bentar. Oke, jadi itu keterkaitan materi pembelajaran yang minggu lalu dengan materi pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kalian nanti mampu mendeskripsikan apa sih itu pengangguran. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi macam-macam pengangguran. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan. Nah, salah satunya adalah pengangguran. Oke. Sekarang, Ibu akan membagi kelompok. Kelompok ini akan Ibu bagi di grup WhatsApp. Di situ akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Di masing-masing kelompok, nanti Ibu akan masuk ke kelompok masing-masing supaya Ibu bisa memantau kegiatan diskusi yang nanti akan kita lakukan. Oke. Selanjutnya Ibu akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Nah, tugas kalian nanti adalah mengamati video pembelajaran yang Ibu putarkan. Setelah itu kalian cari permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di dalam video pembelajaran. Nanti kalian diskusikan, tapi sebelum didiskusikan kalian amati terlebih dahulu video yang diberikan berikut ini ya. Dalam Harus Indonesia, sama-sama merayakan kelulusan lewat cara yang tak pernah terbayangkan, yaitu acara wisuda online. Universitas 11 Maret kita menggelar wisuda secara daring atau online. Dan kini setelah lulus, mereka semua menghadapi ketakutan yang sama-sama takut jadi pengangguran. Inilah dampak tak terhindarkan dari pandemi COVID-19 terhadap ekonomi. Selain membuat UMKM bertumbangan, pertumbuhan ekonomi melambat, wabah ini juga membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Menurut Bappenas, angka pengangguran di Indonesia telah mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Tidak main-main, angkanya meningkat hingga 9,2% atau hampir 13 juta orang. Padahal sebelum pandemi COVID-19 pun, data ILO tahun 2019 mencatat pengangguran muda Indonesia ada di angka 17,04%. Kita salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Lalu bagaimana COVID-19 ini meningkatkan jumlah pengangguran muda di Indonesia? Sudah Ibu putarkan tadi, semua sudah mengamati ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Video yang Ibu putarkan tadi itu berkaitan dengan apa? Dampak COVID-19
Ya, tentang permasalahan pengangguran yang dikaitkan dengan COVID-19. Sekarang tugas kalian, ya pintar. Sekarang tugas kalian adalah kalian diskusikan bersama kelompok kalian permasalahan-permasalahan yang ada di dalam video pembelajaran tadi. Silahkan masuk ke grup kelompok di WhatsApp-nya tadi. Kalian diskusikan, silahkan cari literatur lain. Misalnya dari internet boleh, dari buku-buku lain juga boleh. Oke, silakan. Ibu nanti akan mengomando atau Ibu akan mengawasi kegiatan diskusi kalian di kelompoknya masing-masing. Selamat bekerja, selamat berdiskusi, semua harus aktif, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke, siap? Ini Bu siap. Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan diskusi terlebih dahulu. Ya, kita ketemu lagi. Kita sekarang akan melakukan kegiatan mempresentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan tadi di grup WhatsApp ya. Nah, tugas kalian sekarang adalah masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulan dari diskusi kelompok masing-masing. Silakan, siapa yang mau terlebih dahulu menyampaikan hasil diskusinya boleh, silakan sebelum Ibu tunjuk. Oke, Siva, silahkan. Siva dari kelompok mana, Siva? Kelompok 3. Oke, kelompok 3, pintar. Silahkan. Kesimpulannya adalah ada 2 alasan meningkatnya pengangguran di Indonesia. Yang pertama, lapangan kerja yang ada di Indonesia menjadi menyempit. Akibatnya banyak karyawan perusahaan dipecat. Yang kedua, persaingan semakin ketat. Dengan menyempitnya lapangan kerja, persaingan antar pencari kerja akan semakin ketat. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, bagus ya. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Oke? Sekarang, karena sudah semua memaparkan hasil diskusi per kelompok masing-masing, jadi kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau mungkin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini apa saja? Boleh, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Jika dikaitkan dengan COVID-19, ada 2 alasan meningkatnya pengangguran di Indonesia. Yang pertama, lapangan kerja yang ada di Indonesia menjadi menyempit, akibatnya banyak karyawan perusahaan dipecat. Yang kedua, persaingan semakin ketat. Dengan menyempitnya lapangan kerja, persaingan antar pencari kerja akan semakin ketat. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Jadi, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada yang mau ditanyakan mungkin? Siap, nggak ada. Oh, ya. Sudah mengerti semua ya? Sudah mengerti semua ya? Oke. Kalau nanti memang ada yang belum dipahami atau perlu diketahui, boleh silakan langsung japri Ibu. Misalnya mau menanyakan materi yang belum dipahami tentang pengangguran, boleh silakan. Oke, sekarang kita akan lakukan kegiatan refleksi. Apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ya. Di musim COVID seperti ini, pembelajaran kita mau tidak mau kita lakukan secara daring. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, perlu Ibu informasikan di sini, setelah Ibu tutup Zoom meeting ini, silakan kalian masuk kembali ke Google Classroom untuk mengerjakan soal pretest. Dan selain soal pretest di situ juga, Ibu ada soal evaluasi, ya, evaluasi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kalian kerjakan di Google Classroom. Nah, mengerjakannya setelah kegiatan Zoom meeting ini selesai baru masuk ke kelas Google Classroom. Ngerti semua? Kira-kira hasil Ibu? Oke. Ibu ngerti. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam pembelajaran inflasi. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu gunakan masker. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Oke, terima kasih.